Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Desa Kebagusan Kecamatan Ampel Gading yang saya muliakan, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, mudah-mudahan suami istrinya adalah orang-orang yang soleh dan solehah, dan insya Allah mudah-mudahan anak kita semua, cucu-cucu kita menjadi keluarga yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini adalah pertemuan yang ketiga. Insya Allah sudah saya rangkumkan dari beberapa kitab. Untuk kali ini saya lebih banyak mengambil kitab Minhatul Alam. Insya Allah pembahasan pada malam hari ini adalah terkait dengan kencing, tentang kencing dan mandi. Pertemuan yang ketiga ini adalah hadis yang kelima dari kitab Bulughul Maram. Hadisnya berbunyi, itu sudah nampak di layar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Kalau saya terjemahkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tepat nama buatan Abu Hurairah? Dalam? Atau tepat? Lawan kalian itu kok. Minggu ini kan membahas Abu Hurairah. Kenapa kan? Sahabat sing asmane itu Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian beliau adalah periwayat paling banyak dari Nabi. Di hadis Nabi yang paling banyak menghafalnya adalah Abu Hurairah. Dulu Abu Hurairah itu, ini belum saya ceritakan yang dulu, tapi saya sekarang ceritakan. Kenapa sih sampai Abu Hurairah hafal sekali hadis sampai berapa kemarin? 5.000-an ya, 5.300 atau 5.400-an. Nah, ternyata Abu Hurairah itu meskipun hafalnya hadis itu sampai 5.000-an, ternyata beliau hanya bersama Nabi 4 tahun. Karena Abu Hurairah masuk Islamnya 7 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah, baru 7 tahun di Madinah itu Abu Hurairah baru masuk Islam. Nah, Rasulullah itu wafatnya tahun 11 Hijriah. Jadi intinya Abu Hurairah itu bertemu dengan Nabi hanya sekitar 4 tahunan. Bandingkan dengan Abu Bakar, bandingkan dengan Umar, bandingkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu semuanya masuk Islam. Itu awal Islam muncul di Mekah. Di Mekah saja Nabi sudah 10 tahun. Di Madinah total Rasulullah di Madinah itu sekitar 13 tahun. Totalnya adalah 23 tahun. Sedangkan Abu Hurairah hanya bertemu Nabi, menjadi sahabat Nabi, waktunya adalah cuma 4 tahun. Tapi kenapa sih paling hafal hadisnya? Satu, kemarin semangatnya Abu Hurairah mencari apa? Sampai beliau rela tidur di masjid Nabi, tidak pernah meninggalkan masjid. Tujuannya apa? Supaya ketemu Nabi terus. Kapan meninggalkan masjid? Kalau sudah gemetar saking laparnya, beliau baru kerja, beliau baru cari makan. Nah, itu tujuannya untuk mencari ilmu. Makanya setiap gerak dari Nabi, setiap harinya itu direkam oleh Abu Hurairah. Nah, alasan kedua kenapa Abu Hurairah itu hafal paling banyak hafal hadisnya, karena Rasulullah itu pernah memberikan selendang. Kalau selendang ya, selendang sih biasanya masyarakat itu pakai ketika Jumatan, pakai di pundak,
Jadi makanya saya tadi bilang lebih enak pakai selendang, asli ya, banyak diselendangkan itu. Nah itu ketika Rasulullah memakaikan selendang itu Rasulullah mendoakan Abu Hurairah supaya apa namanya ilmunya itu bertambah atau mendoakan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kata Abu Hurairah ini, kenapa saya banyak hafal lagi? Karena dulu Rasulullah pernah mendoakan saya. Saya pahami ya. Nah jadi doa Rasulullah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Abu Hurairah. Buat apa Abu Hurairah ya? Alhamdulillah. Lagi Abu Hurairah mengatakan begini, saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, la yaktasilu ahadukum, salah satu di antara kalian tidak boleh mandi. Jadi kita itu tidak boleh mandi. Nah di sini kan ahadukum itu artinya salah satu dari kalian. Ini kalian yang dimaksud di dalam hadis ini bukan hanya sahabat, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya itu dilarang mandi fil ma'id daim, di dalam air yang tenang. Air yang tenang itu air apa? Air maghrib. Apa? Galon. Galon. Galon itu apa? Iya. Galon ya. Gelombang apa sih? Gelombang. Balok. Oke. Intinya kalau ada air yang tenang, air yang diam, maksudnya itu bukan air yang mengalir, ya. Contohnya mengalir apa? Bak mandi, kolam ikan, kolam renang itu termasuk air yang tenang. Ini Rasulullah mengatakan, janganlah salah satu di antara kalian mandi di air yang tenang, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Saya paham ini ya. Orang yang dalam keadaan junub itu dilarang mandi di air yang diam. Dilarang ya. Nah pertanyaan saya, apa itu junub? Junub itu adalah orang yang wajib mandi. Keadaan seseorang yang wajib mandi dikarenakan dua hal. Dikarenakan berapa? Empat. Atau yang pertama, dikatakan junub ketika kamu berhubungan suami istri. Okay? Berhubungan suami istri, meskipun tidak sampai pada puncaknya, maka tetap namanya junub. Saya paham ini, bahasa modernnya, meskipun tidak sampai klimaks, tidak sampai puncaknya, ibaratnya ini jelasnya itu pun ya. Tapi ini ilmu ya, harus dijelaskan. Maksudnya, misalnya seperti gayung atau ember yang masuk ke dalam sumur, sudah masuk, jelas masuk ya, sudah masuk meskipun tidak sampai puncaknya, yang jelas sudah tenggelam, sudah tenggelam dalam sumur embernya itu ya. Nah itu sudah namanya junub. Jadi kalau sudah selesai, misalnya baru mulai, kemudian ada tamu misalnya, assalamualaikum, hanya suara orang penting, misalnya mertua, orang tua, atau anaknya misal menangis, itu meskipun tidak sampai tuntas, itu namanya orang dalam keadaan junub. Keadaan yang kedua, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi ada sesuatu yang keluar. Nah itu meskipun tanpa hubungan, misalnya laki-laki tidur, nah itu biasanya apa? Mimpi basah. Itu juga meskipun tidak melakukan hubungan suami istri, itu tetap dinamakan dalam keadaan junub. Junub sendiri artinya jauh. Junub artinya apa? Jauh. Nah, kenapa orang yang telah melakukan hubungan suami istri, orang yang telah mengeluarkan air tersebut, kenapa dinamakan junub? Karena dia jauh dari yang namanya sholat. Karena orang yang dalam keadaan junub haram hukumnya melakukan sholat. Bahkan kalau main-main, katanya kalau junub haram untuk sholat. Saya mau sholat aja, coba nanti saya mau jadi
Tapi kalau misalnya nggak tahu hukumnya, ya itu nggak sampai ke situ. Ini saya dipandai, orang dalam keadaan junub itu dilarang mandi di air yang tenang. Itu di dalam Bulughul Maram tulisannya seperti ini. Ternyata cuma 4 baris itu isinya 4 hadis, tapi diringkas oleh Imam Ibnu Hajar jadi pendek, aslinya panjang. Nanti insya Allah akan kalian semua. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu, Bapak, materi dalam apa dari Imam Muslim? Kemarin Pak Muslim, salah tinggi Imam Muslim. Imam Muslim itu ya sezaman dengan Imam Bukhari, juga dulu pernah berguru dengan Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Muslim itu diperdebatkan ulama, siapa sih penulis hadis yang paling baik sejak zaman Nabi sampai hari kiamat besok? Siapa penulis hadis yang paling baik? Ini ulama juga. Ada yang mengatakan Imam Bukhari, ada yang mengatakan Imam Muslim. Saya dipanggil, tapi mayoritas, kebanyakan ulama mengatakan Imam Bukhari lebih unggul. Imam Bukhari lebih kuat, hadisnya lebih bagus. Nah, setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dipastikan sahih, dipastikan valid, dipastikan itu sah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut ilmu hadis, hadis yang tadi kita dengar itu sudah pasti dari Nabi Muhammad SAW. Tadi apa hadisnya? Salah satu dari diri kita tidak boleh mandi di air yang tenang dalam keadaan junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ibu, bapak sekalian yang saya muliakan, kalau kita mengutip hadis, kita menyampaikan hadis dari Bukhari dan Muslim, tidak perlu diberi keterangan hadis ini sahih, tidak perlu. Kenapa? Setiap hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim sudah pasti sahih. Maka menurut kebiasaan ulama ahli hadis, kalau ada orang mengatakan hadis ini riwayat Imam Muslim sahih, nah ini ketahuan orang ini ngaji ilmu hadisnya belum tuntas atau kurang banyak. Kenapa? Tidak perlu diberi keterangan karena sudah dipastikan, sudah otomatis kalau Imam Muslim, Imam Bukhari sudah mengeluarkan hadis, berarti itu sahih. Maksudnya dikeluarkan dalam kitab sahih mereka berdua. Kemudian Imam Bukhari juga ternyata berguru kepada gurunya, ada hadis lagi. Bahasanya seperti ini, la yaqulanna ahadukum fil ma'i ja'in alladhi la yajri thumma yattasilu fihi. Imam Bukhari mendengarkan hadis ini dari gurunya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, salah satu dari diri kalian tidak boleh kencing. Kalau yang tadi hadis pertama apa yang dilarang? Mandi. Kalau Imam Bukhari yang dilarang bukan mandi tapi kencing. Fil ma'i ja'in, di dalam air yang tenang tidak boleh kencingi. Air yang tenang itu allati la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Tidak boleh kencing air yang tidak mengalir, tidak boleh mandi di situ, tidak boleh dikencing, tidak boleh dikencing. Allati la yajri summa yattasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Jadi di dalam Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya seperti ini. Salah satu di antara kalian dilarang untuk kencing di air yang tenang, yaitu air yang tidak mengalir. Kemudian nanti dia kok mandi dari situ, mandi di dalam air itu. Contoh, ini prakteknya itu paling mudah adalah di kolam renang. Ada orang kencing di kolam renang, nah ini dilarang. Kenapa? Dia kencing di air yang tenang, air yang tidak mengalir, kemudian
dia mandi di dalamnya. Paham ya? Lah Imam Muslim ternyata punya hadis seperti ini juga. Imam Muslim mengatakan kalau di dalam wudhu malam tulisannya cuma minggu, itu yang baris ke, nah itu yang kelihatan ketik, cuma 3 huruf minggu, tapi itu ringkasan. Sebenarnya begini, la yaqulanna ahadukum fil ma'itai allati la yajri summa yatasil minggu. Tadi di dalam Bukhari dikatakan begini, salah satu di antara kalian tidak boleh kencing di air yang tenang kemudian mandi di dalam air itu. Berarti ingat apa ingat renang. Ngertos ya? Jadi wis dikencingi kemudian renang. Tapi di dalam Imam Muslim mengatakan begini, tidak boleh kencing di air yang tenang kemudian airnya diambil dari yang dikencingi. Meskipun tidak renang tapi dia ngambil pakai bak, itu juga termasuk terlarang. Dan kenapa bahkan hadis Bukhari dan Muslim datang ya, yang pertama itu kencing kemudian dia nyemplung. Kalau Imam Muslim riwayatnya kencing di air itu kemudian airnya diambil. Saya dipaham lagi. Alhamdulillah. Nah itu yang terakhir Abu Daud itu mirip dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tadi baru menerjemahkan hadis. Yang pertama perawi hadis tadi namanya Abu Hurairah sudah kami sampaikan. Kemudian takhrij dan kualitas hadis sekaligus makna hadis. Jadi takhrij itu maksudnya adalah hadis ini ditemukan di mana saja. Kalau kita mendengar hadis itu sumbernya dari mana sih? Ngambilnya dari mana? Itu tadi sudah disampaikan. Yaitu yang pertama dari Imam Bukhari, kemudian dari Imam Muslim, yang ketiga dari Imam Abu Dawud. Jadi hadis ini ada di kitab-kitab yang saya sebutkan. Kemudian selanjutnya syarah kalimat. Tadi yang dimaksud salah satu dari kalian itu bukan hanya sahabat ya, tetapi hukum yang tadi Nabi sampaikan itu larangan tadi itu adalah untuk umatnya semua tanpa terkecuali. Jadi sahabat yang dilarang, tapi dia dilarang kencing atau mandi di air yang tenang tadi. Kemudian pertanyaan saya sekarang, tadi kan Nabi bilang apa? Dilarang kencing di air yang tenang. Gimana tadi? Dilarang kencing di air yang tenang. Sekarang pertanyaannya, anak muda biasanya yang modelnya seperti ini, anak muda pintar, bukan pintar sih, nakal ya. Bukan. Soalnya apa? Dia mikirnya gini, saya kan yang dilarang kan kencing di air yang tenang. Sekarang saya kencingnya di botol, kencingnya di botol, kencing di botol, kemudian botol itu ditutup keluar. Kira-kira dosa atau tidak seperti ini? Terlarang atau tidak? Coba kira-kira terlarang atau tidak? Nabi tadi kan bilangnya dilarang kencing. Yang namanya kencing itu kan apa kan? Buka sleting, buka celana, kemudian airnya langsung diarahkan ke air. Itu namanya kencing di air yang tenang. Pertanyaannya, kalau ada orang misalnya ada air kencing dimasukkan ke botol, mungkin karena dia habis dari misalnya di mobil atau di kendaraan yang tidak bisa turun, atau mungkin orang yang sedang sakit itu pakai apa ya? Pispot. Nah, ini kan ada. Nah, itu air yang itu sudah ditampung di wadah, kemudian dituang di balon tadi ya. Nah, itu terlarang atau tidak? Terlarang. Itu menurut jenengan. Tapi ternyata ada ulama, ya, ada ulama namanya Dawud Ad-Dhahiri. Ini tidak boleh menghinakan beliau, ya. Beliau adalah mujtahid dalam Islam.
beliau punya madhab, namanya siapa? Dawud Ad-Dhalili. Termasuk nanti pengikutnya adalah Ibnu Hazm. Pengikutnya yang paling setia namanya Ibnu Hazm. Beliau imam, dua orang imam. Itu mengatakan apa? Yang dilarang kan kencing di air yang tenang. Berarti kalau ada orang kencing dimasukkan ke wadah, wadahnya dituang itu tidak terlarang. Itu ada ulama seperti itu. Tapi itu menyelisih jumhur ulama, menyelisih mayoritas ulama. Tapi apa nama itu tadi makal. Bahasa kasarnya belajar. Yang kan sing dilarang kan kencing di dalam kolam renang. Lalu nyoba renang apa? Kaleng tak tumplek nang. Kolam renang. Itu meskipun tidak sama dengan konteks hadis, tidak sama dengan teks hadis, tapi kan alasan dilarang itu kan karena menjijikkan, jadi karena menjijikkan, jadi kencing baik dikeluarkan langsung dari tempatnya mengalir ke situ ataupun transit dulu ke botol tetap haram. Saya dipanggil apa praktek terutama yang sekarang ini dulu masih kecil ya. Ini sekalian yang lebat atau anak. Kalau dia bibirnya pucat, sangat manis ya. Nah itu terlarang. Termasuk termasuk ada ulama yang mengatakan yang dilarang itu kan kencing. Kalau BAB atau BAB buang air besar di tempat itu, maka tidak terlarang. Karena yang dilarang hadisnya adalah kencing. Ya orang mengatakan itu kalau kita lihat kan kelihatannya kan apa bedanya kencing sama BAB? Ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya kalau justru kalau kita pikir ada benarnya juga, bukan benar 100%, tapi ada benar. Nah, kencing kenapa dilarang Nabi? Karena kotorannya cepat nyebar, ya kan? Tapi kalau BAB, omongannya pas, bentuknya keras. Itu kan cuma di situ, nggak langsung nyebar. Kalau diambil langsung hilang, tidak sampai ke ujung sana, ya kan? Ibarat nyebarnya itu nggak sampai sana. Nah, makanya beliau berpikirnya seperti itu. Kalau kencing kan nyebar. Nah, kalau BAB kenapa Nabi tidak melarang? Alasan beliau karena tidak nyebar, seperti kayu jatuh. Diambil lagi langsung, ya kotor sedikit. Gak banyak ya. Aku dibayarkan orang Pak. Ini ilmu harus sampaikan. Tapi yang jelas menurut ulama, kencing saja tidak boleh, apalagi sama-sama najis. Jadi intinya baik kencing, baik BAB, baik dituang ataupun secara langsung, intinya itu adalah terlarang. Saya belum mengatakan hukumnya haram atau makruh. Hukumnya masih umum, masih apa tadi hukumnya? Haram. Belum, masih terlarang. Itu masih di sini saya haram. Betul. Terlarang ya. Soalnya di dalam Islam itu nanti terlarang itu ada dua. Ada yang makruh, ada yang haram. Nah, nanti hukumnya haram atau makruh insyaallah nanti jenengan akan bisa sama-sama melihat. Yang pertama, hadis ini sekarang faidah atau faidah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini itu memberi tahu kita bahwasanya mandi janabah terus ya, mandi wajib itu dilarang dilakukan di air yang tenang. Contohnya apa? Ada orang junub kepengen mandi mau onone kolam. Saat ini saya usul menurut kolam kayak apung kita kan jadi kesalahan mandi. Saya tidak kolam apapun kan di
Sopor private, koordinator saja ya. Tapi misalnya ada olah, itu terlarang langsung ceroro, bukan ceroro, pukul, terus pijat paning. Nah ini terlarang ya. Nah ini hadis ini mengatakan seperti itu. Tadi Nabi mengatakan haramnya itu atau terlarangnya itu bagi orang yang junub. Ternyata para ulama mengatakan meskipun mandi biasa, bukan hanya junub, itu tetap terlarang. Misalnya kan hadisnya cuma junub, berarti ada yang adus Jumat, atau adus riyo, atau adus sore-sore biasa, berarti boleh dong, tidak tetap sama-sama terlarang. Sakit paham ini ya? Alhamdulillah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dilarang kencing di air yang tenang. Kenapa? Karena itu bisa membuat airnya menjadi najis. Termasuk air kencing itu mengandung penyakit. Maka dilarang. Kenapa? Ini bisa menimbulkan penyakit bagi orang yang menggunakan air tersebut. Paham ya? Termasuk yang haram bukan hanya kencing tadi dituang atau kencing dimasukkan ke botol dulu, termasuk kencing di sampingnya. Di sampingnya yang kira-kira nanti airnya mengalir ke air kencingnya mengalir ke air yang tenang tadi. Misal yang dilarang kan kencing di air yang tenang. Saya kan kencingnya di tanah di sampingnya. Meskipun di tanah tapi nanti airnya mau mengalir nyampur ke air yang tenang, itu termasuk dilarang. Nanti paham ya? Oke, kemudian selanjutnya kemarin Bapak Ibu sudah membahas tentang air banyak dan sedikit ya. Air banyak dan sedikit. Kemudian sekarang bukan membahas terlarang atau tidaknya. Sekarang membahas najis atau tidaknya ya. Terlarangnya terlarang. Perbuatannya terlarang. Orang mandi di air yang tenang dalam keadaan junub terlarang bukan? Terlarang. Orang kencing di air yang tenang terlarang bukan? Terlarang. Tapi pertanyaannya, najis atau tidak? Najis atau tidak? Nah, itu kembali lagi ke pelajaran kemarin. Kalau airnya kok sedikit, air sedikit itu ukurannya apa kemarin? Pak, Bu? 2 kula itu bahasa kitanya itu 60 cm kubik apa ini? Kubik loh? Oke, 60 kubik atau persegi volumenya itu ke atas 60, ke samping 60 cm. 60 cm kotak deh, kok diisi air penuh, itu namanya kalau pas itu namanya 2 kula. Nah kemarin kalau ada air kok ukurannya kurang dari 60 cm persegi, lah itu maka airnya dianggap sedikit. Kalau air sedikit terkena najis maka otomatis najis, baik airnya berubah atau tidak. Saya paham ya? Air 1 galon kena kencing itu berubah atau tidak, airnya tetap najis. Tapi kalau airnya banyak, itu najis atau tidak tergantung tidak berubah atau tidak sifat airnya. Kalau airnya berubah menjadi bau, warnanya berubah, rasanya berubah, berarti air yang banyak itu najis. Tapi kalau tidak berubah berarti suci atau masih seperti sumuran. Itu airnya ya. Kalau dikencing berarti seperti tadi perinciannya. Pertanyaan lagi, hukumnya apa?
kencing di air yang sedikit atau banyak. Kalau airnya tenang tapi airnya sedikit, itu hukumnya haram. Bu, kalau airnya cuma satu ember, sedikit atau banyak? Air di ember itu mengalir atau tidak? Lah itu kalau dikencingi, itu hukumnya haram. Dan airnya berarti najis. Sampai sampai sini ya. Sekarang airnya sedikit kecil seperti keran tapi mengalir. Contohnya apa? Misal ada apa? Sungai yang kecil kan ada, tentang pegunungan kan, tentang air banyak tapi cuma aliran cuma segini, misalnya satu jengkal segini lebarnya sungai, itu dikencingi. Hukumnya halal atau makruh atau haram atau makruh? Kalau menurut para ulama yang seperti ini hukumnya makruh. Karena yang dilarang dalam hadis adalah air yang tenang, air yang tidak mengalir. Saya dipahami ya. Jadi yang dilarang itu adalah yang haram hukumnya adalah airnya tenang dan jumlahnya sedikit. Kalau airnya sedikit tapi mengalir, berarti hukumnya makruh. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika airnya banyak, misalnya kolam renang, satu orang kencing itu kayaknya tidak terlalu ngaruh ya, kolam renang kan semasjid ini. Kalau satu orang yang kencing itu enggak terasa, enggak ketahuan juga. Lagi hukumnya apa? Kalau yang seperti ini menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Yang penting apa tadi? Tidak apa? Tidak berubah, tidak bau, tidak berubah sifatnya. Ini masih makruh. Kalau luas, kalau hanya luas, kemudian hanya satu orang. Ada. Nah sekarang ada arus tidak mengalir tapi sangat banyak. Contohnya apa? Danau. Apa? Danau itu juga. Apalagi contohnya danau, terus apalagi yang sangat luas? Laut. Nah itu tidak dihukumi atau tidak masuk hadis ini. Jadi boleh orang kencing di lautan itu hukumnya boleh, tidak haram, tidak makruh. Saya ya. Jadi tadi air itu kalau dalam hadis ini ada tiga. Satu, air sedikit, air sedikit yang tenang dikecili hukumnya haram. Air sedikit tapi mengalir luncur dari hulu ke hilir, berarti itu namanya apa? Makruh. Kalau air banyak tapi tenang, berarti makruh. Kalau air mengalir banyak, itu juga makruh. Tapi kalau banyak sekali, kayak lautan, kayak danau, kayak sungai besar misalnya, itu tidak dihukumi makruh atau haram. Saya paham? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang hampir terakhir, ini menurut jumhur. Sebelum saya melanjutkan, tapi di dalam Minhatul Alam, kitab yang saya kutip ini belum mengatakan kalau bisa air yang menggenang seperti kolam renang itu tetap diharamkan. Kenapa? Kalau hukumnya makruh, kolam renang kan banyak ya kan, lebih dari 60 cm, bahkan dia kadang-kadang sampai puluhan meter, 20 meter, 30 meter. Nah ini tetap dihukumi haram. Kenapa? Makruh satu orang bilang makruh, terus yang renang sampai 50 orang kencing semua. Mau tidak haram, akhirnya kan terbawa kencing. Itu kan jadinya kalau dikumpulkan jadi haram. Maka menurut Syekh Al-Fauzan, meskipun airnya banyak, kok menggenang, itu tetap haram dikencingi. Saya pahami ya? Nah, untuk kita sekarang, untuk perlakuan kita itu tetap
tetap kita jauhi, meskipun itu makruh, meskipun itu ada yang mengatakan makruh, bahkan itu perkataan mayoritas ulama, tetap kita harus menghindari mengencingi air yang baik jumlahnya sedikit atau banyak. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kotoran manusia itu lebih berat najisnya, maka juga hukumnya haram. Makanya zaman dia menjomblo itu siapa? Saya helikopter. Kamar mandi yang di tengah di atas itu di sungai. Apa namanya Pak? Jomblo. Jenengan apa? Usul apa? Jomblo ke kami ya. Kalau itu tidak masalah ya, karena itu kan apa? Airnya banyak dan mengalir. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada peringatan itu nggak boleh. Kalau bisa rumah itu ada WC-nya. Bahkan kalau tidak punya WC ada bantuan khusus. Bahkan ada sekarang itu banyak orang yang wakaf bangun WC. Tapi secara hadis tadi tidak masuk karena airnya banyak dan mengalir. Kemudian kalau airnya banyak seperti kolam renang atau mungkin balon, ya, airnya jernih, misalnya ada rawa-rawa, ada cekungan air di sawah misalnya atau di tanah, pas hujan itu ada airnya, kan bersih airnya ya. Tapi jangan lihat air itu dikencing oleh orang lain, misalnya anak-anak di kuburan terus juga dikencingin, jangan lihat. Maka apakah boleh wudhu dari situ? Kalau kita mengambil pendapat tadi kan najis atau tidak, kalau airnya banyak tidak berubah rasanya, najis atau tidak? Tidak najis ya. Kalau airnya banyak tidak berubah, yang kecil cuma satu orang, yang dikencingi lebarnya semasjid, kan tidak najis. Tapi bagaimana hukum dari wudhu di situ? Nah ini ada hadis yang terakhir itu saya sebutkan yang paling terakhir, la yaqulanna antum fil ma'ida'i summa yatawaddau fihi. Tidak boleh seseorang itu kencing di air yang tenang kemudian airnya digunakan untuk wudhu. Baik orang yang wudhunya langsung dari air itu pakai tangan ambilnya, atau diambil dulu pakai gayung atau pakai ember terus wudhu dari ember itu, tetap tidak boleh ada larangannya. Nah itu ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kira-kira sampai di sini mau ya, karena sudah 30 menit materinya, barangkali ada pertanyaan. Tapi sebelum itu saya sampaikan untuk minggu depan ya, ini tentang larangan mandi yang perempuan mandi dari bekas mandinya laki-laki, atau laki-laki mandi dari bekas mandi wajibnya perempuan. Itu ada larangannya. Misal ibu-ibu pakai bak itu kan yang ember hitam ya. Kalau beberapa tempat yang pernah saya hubungi kadang-kadang pakai itu bekas cek. Kalau cek itu saya 20 kilo, 25 kilo itu kan kadang dipakai untuk mandi gitu kan, dipakai untuk kamar mandi. Nah itu kalau misalnya perempuan mandi wajib pakai air itu, kok sisa separuh misalnya, apakah laki-laki boleh mandi pakai itu? Nah itu insya Allah akan kita bahas minggu depan insya Allah ya. Jadi nanti ini ilmunya ganti terus. Kenapa? Ya, karena yang kita kaji bukan tematik, tapi yang kita kaji adalah kitab. Jadi selama kitabnya belum khatam, yo materinya berubah terus. Nah ini saja mungkin pembukaan untuk minggu depan. Karena ada pertanyaan dari materi tadi, silakan disampaikan. Kang Sinten asmanya dari Fauzi ya, saya pernah mendengar cerita ketika mandi itu dengan airnya kurang dari 2 sedikit, terus di situ terus dikasih juga ikat ke air tersebut, kata itu
itu mandi itu berasa bagi berasanya. Ya. Ini pertanyaan sangat bagus dari Kang Fauzi. Ada orang mandi, Ibu. Ibu masih fokus ya? Bapak-bapak, dari apa ya? Alhamdulillah. Jadi ada seseorang yang junub kemudian mandi atau habis haid atau habis nifas atau habis melahirkan kok mandi wajib, kemudian air yang digunakan itu percikannya jatuh lagi ke tempat air yang buat mandi, apakah air tersebut jadi terkotori atau tidak, masih bisa digunakan atau tidak air tersebut? Saya pahami pertanyaannya ya. Idealnya, ini ideal itu ya, kalau bisa bagusnya airnya mandinya pakai shower. Oh, showernya harus selang tuh, selang kamu nanti bocor. Kan sama di shower kan sama. Cuma kalau shower itu airnya nyebar, kalau keran kan. Nah, keran, ada botol teh, atau itu akan ceting. Itu apa namanya? Idealnya pakai air yang mengalir seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, contohnya pakai kolam atau contohnya pakai bak, gitu kan? Nah, ini kembali lagi ke air banyak. Kalau air yang ditampung untuk digunakan mandi wajib ini jumlahnya banyak, lebih dari 2 bulan, ya. Kemudian kita mandi jebar airnya nyimpan sebagian ke tempat asalnya, maka selama airnya itu kira-kira tidak berubah, maka tidak apa-apa. Maksudnya ini sebelum saya jawab semua, saya ulangi lagi, namanya air mustakmal. Jangan nanti kita air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air suci yang sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Apa tadi? Air yang sudah digunakan untuk bersuci yang hukumnya wajib. Karena bersuci itu ada yang hukumnya wajib, ada yang bersuci hukumnya sunnah. Bersuci yang hukumnya wajib, contohnya mandi wajib. Jangan apa dan mandi wajib biur sekali kemudian airnya langsung ditampung. Nah, itu air itu namanya air mustakmal menurut beberapa ulama. Karena apa? Mandi junub itu hukumnya apa? Wajib. Nah, itu bersuci, bekas air bersuci dari kegiatan yang hukumnya wajib, maka bekas itu mustakmal. Mustakmal itu bahasanya second. Berapa second? Ambil bekas, membuat sakit digunakan. Mustakmal sudah digunakan artinya. Berarti second. Nah, air seperti ini tidak boleh untuk membuang najis. Misal nyokok bayar listriknya mana-mana hemat bahwa paling mandi wajib tak boleh dari maning. Biur berdiri, biur berdiri. Lama orang bocah atau ayam yang boleh 16 nanti. Nah, juga disiram itu. Lah, air seperti itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi atau bersuci yang lain lagi. Sudah sekali saja. Pandai, itu namanya berarti mustakmal. Nah, air mustakmal ini ketika jumlahnya sedikit, pertanyaan saya, air mustakmal itu suci apa najis? Suci. Jenengan mandi wajib, pure. Kemudian airnya diambil lagi. Itu airnya itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Airnya suci, jadi kalau misal kita mandi, biur nyimpan ke baju kita yang sedang dicantelkan di tembok, itu tidak najis. Karena tubuh jenengan kan suci. Air suci. Paham ya? Jadi jenengan mandi wajib, biur airnya nyimpan ke handuk, airnya nyimpan ke pakaian, itu tidak najis. Masih bisa digunakan untuk sholat. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, apakah air mustakmal itu ketika jatuh ke tempat maka tempatnya jadi mustakmal semua atau tidak? Itu loh maksudnya. Oke. Apakah mempengaruhi air yang tadi kejatuhan cipratan bekas kita mandi? Maka jawabannya adalah ketika airnya itu
jatuhan 1 sendok kok tidak berubah? Ini sebenarnya lebih mudah seperti ini. Misal air yang nyiprat misalnya ukurannya 1 sendok. Nah kita 1 sendok itu kita ibaratkan air teh atau air kopi. Kira-kira air teh 1 sendok, air kopi 1 sendok kita masukkan ke dalam bak mandi yang kita gunakan itu kira-kira berubah tidak warnanya? Kalau sampai berubah berarti itu ikut mustakmal. Paham ini ya? Tapi kalau air 1 sendok teh dimasukkan misalnya ke kolam yang ukurannya 2 meter, kita masukkan ke berubah, berarti air mustakmal yang jatuh di situ tidak ada masalah. Paham ini? Dan ini tidak ada kaitannya airnya banyak atau sedikit. Kaitannya adalah berubah atau tidak dengan air mustakmal yang jatuh. Jadi misalnya air yang nyiprat itu kira-kira segelas misalnya, air yang nyiprat kita mandi wajib biur. Yang nyiprat itu kira-kira 1 gelas. Lah 1 gelas itu kalau kita ibaratkan air teh, kemudian kita masukkan ke bak mandi kita, kira-kira berubah atau tidak dengan air teh sejumlah itu? Kalau misalnya berubah berarti itu ikut mustakmal. Tapi kalau kira-kira airnya banyak dimasukkan ke tidak berubah berarti tidak jadi mustakmal. Saya paham ini ya? Ini bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan ada air mustakmal. Tapi mazhab Imam Malik mengatakan air cepetan seperti itu tidak mempengaruhi kesucian air, tetap aman walaupun airnya sedikit. Saya paham ini ya? Jadi Mas Fauzi insya Allah bisa menangkap jawabannya ya. Sudah pas dengan jalan, maksudnya nggak ada ganjil lagi. Insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kita mandi terus nyiprat ke air itu berarti air yang kecipratan tadi jadi mustakmal atau tidak? Kalau mengikuti yang tidak berarti aman, nggak usah dipikiri ya. Tapi kalau soalnya apa? Di masyarakat kita sebagian ada yang menganggap itu mustakmal kalau airnya sedikit dan kira-kira dicampurkan dengan air yang tadi cipratan itu kalau dikumpulkan kok sampai berubah air itu kira-kira kalau kita ibaratkan itu air kopi di misalnya ibaratkan air kopi 2 sendok dimasukkan sini kok berubah menjadi coklat airnya, berarti airnya jadi mustakmal. Jadi kita insya Allah ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ibu-ibu paham saya? Nah, alhamdulillah. Bapak sesuatu yang pertanyaan oleh Pak. Bahkan lengkap ya. Lengkap ya. Oke, alhamdulillah. Itu tadi terkait dengan apa namanya larangan Nabi. Yang pertama, Nabi melarang mandi di air yang sedikit, mandi junub di air yang sedikit. Nah, termasuk mandi ini kaitannya dengan yang ditanyakan Mas Fauzi. Kalau orang mandi di kolam yang ukurannya sedikit ya, misal ukurannya pas 2 kolam, kemudian orang ini masuk ke dalam, masuk ke dalam mandi wajib, dia menenggelamkan diri, kemudian dia bangkit. Nah itu kalau airnya kurang dari 2 kolam, ketika dia bangkit maka airnya jadi mustakmal menurut mazhab Syafi'i yang diikuti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dia mandinya sah tapi mustakmal. Tahu ya? Tidak bisa digunakan air bekasnya. Tapi kalau airnya banyak, dia mandinya di situ makruh. Mandinya di situ makruh. Dia suruh ketika bangun dari mandinya itu airnya masih lebih dari 2 kolam, tidak berubah apapun warna, rasa dan apapun, maka itu tetap suci, bisa digunakan untuk mandi lagi, bisa digunakan untuk bersuci yang lain lagi kalau memang kolom ibaratnya. Tahu ya? Tapi secara umum itu sah, suci. Jadi kaitannya itu. Jadi saya simpulkan lagi, yang pertama dilarang mandi di air yang tenang, mandi di air yang tenang di dalam. Kemudian tadi Nabi melarang kencing di air yang tenang, kemudian baik wudhu langsung atau kemudian dia mengambil air menggunakan untuk wudhu bekas yang tadi kencing juga terlarang. Kemudian kencing yang dilarang bukan hanya kencing langsung, tapi juga kencing di sampingnya. Yang jelas kalau air kencing nyampur situ itu
terlarang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa menambah wawasan kita. Mudah-mudahan hidupnya panjenengan sedaya majelis ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya lumayan dumateng pasangan panjenengan, terutama orang tua kita yang sudah tidak ada atau yang masih di rumah sakit atau mungkin yang sedang di rumah istirahat. Insyaallah duduknya panjenengan di sini secara otomatis orang tua kita itu mendapatkan pahala yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.